Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalatul Mahfiroh akan menjelaskan tentang koneksi antar materi topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari adalah yang pertama, pendidikan memerdekakan, yang kedua, budi pekerti, yang ketiga, pendidikan menuntun, dan yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran saya sebagai pendidik? Pada poin pertama, yaitu pendidikan memerdekakan. Pemikiran ini sangat relevan dengan pembelajaran yang sedang diusung, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Sehingga sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Kemudian pada poin kedua, yaitu budi pekerti. Pemikiran ini sangat relevan dengan pendidikan budi pekerti yang ada di sekolah atau sering disebut dengan pendidikan karakter. Pada kurikulum Merdeka ditekankan melalui profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan yang menuntun. Pemikiran ini sangat relevan dengan pembelajaran yang ditekankan pada kurikulum yang berlaku saat ini, sehingga menjadikan pemikiran ini sebagai landasan, maka penyelenggaraan proses pembelajaran lebih menunjang kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang keempat yaitu pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran ini sangat relevan dengan sistem pendidikan di abad 21. Proses pembelajarannya harus memperhatikan kultur budaya anak sebagai kodrat alam, kemudian menanamkan keterampilan abad 21 yang termuat dalam 4C sebagai kodrat zaman. Nah, dengan demikian pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan sekarang sangat berorientasi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang saya akan membahas tentang refleksi pengetahuan dan pemahaman setelah saya mempelajari topik ini. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu saya mengerti adalah pemberian hukum memberikan efek jera bagi peserta didik. Kemudian, proses pembelajaran tidak memperhatikan karakter peserta didik. Kemudian yang terakhir, kurangnya pembelajaran yang mengembangkan terkait 4C. Namun setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami yang pertama, proses menuntun menjadikan guru sebagai pelayan dan fasilitator dalam menghadapi peserta didik dengan sabar terhadap setiap anak yang berbeda-beda, sehingga terselenggaranya pendidikan yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, menuntun menurut saya yaitu mengimplementasikan trilogi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Mangunkarso, Tuturi Handayani. Lalu, apa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran? Yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan idenya. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang mampu membuat anak semangat. Yang ketiga, penyampaian materi harus mengakomodir gaya belajar dan kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, ketika melakukan kesalahan, maka peserta didik diberikan arahan dan jika dilakukan kembali, maka diberikan punishment yang berarti. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.